Selamat datang di pembahasan mendalam tentang teknologi yang memungkinkan kecepatan internet nirkabel kita terus meningkat. Hari ini, kita akan mengupas tuntas modulasi amplitudo kuadratur, atau yang lebih dikenal sebagai QAM. Ini adalah fondasi penting di balik transmisi data nirkabel modern. QAM adalah metode modulasi yang menggabungkan dua sinyal pembawa, menggeser fase dan amplitudonya secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk mengirimkan lebih banyak bit data per simbol. Dengan kata lain, QAM memungkinkan kita memadatkan lebih banyak informasi ke dalam gelombang radio yang sama. Teknologi ini krusial untuk Wi-Fi, jaringan seluler, dan komunikasi digital lainnya. Tanpa QAM, kecepatan transfer data yang kita nikmati saat ini tidak akan mungkin tercapai. Ini adalah kunci efisiensi spektrum frekuensi. Untuk memahami QAM, kita perlu mengenal diagram konstelasi. Bayangkan ini sebagai peta visual dari semua kemungkinan simbol data yang dapat dikirimkan. Setiap titik pada diagram ini mewakili kombinasi unik dari amplitudo dan fase sinyal. Per setiap titik adalah simbol yang membawa sejumlah bit data. Semakin banyak titik yang bisa dibedakan, semakin banyak bit yang dapat dikirim dalam satu waktu. Ini adalah inti dari bagaimana QAM meningkatkan kapasitas data. Diagram ini membantu kita melihat seberapa padat informasi yang dikemas dalam setiap transmisi. Jarak antar titik sangat penting untuk akurasi penerimaan data. Mari kita lihat 1024 QAM yang merupakan standar pada Wi-Fi 6. Dalam 1024 QAM, ada 1024 titik berbeda pada diagram konstelasi. Setiap titik ini dapat mewakili 10 bit data. Titik-titik pada diagram 1024 QAM terlihat cukup renggang. Jarak yang relatif lebar antar titik ini memberikan toleransi yang baik terhadap gangguan sinyal. Ini berarti sinyal tidak perlu terlalu sempurna untuk dibaca dengan akurat. Kerapatan titik yang renggang ini membuat 1024 QAM cukup robust. Ini adalah pilihan yang baik untuk lingkungan dengan tingkat kebisingan sedang. Wi-Fi 6 telah membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan efisiensi dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang, mari kita beralih ke 4096 QAM, fitur unggulan dari Wi-Fi 7. Seperti namanya, 4096 QAM memiliki 4096 titik pada diagram konstelasi. Setiap titik ini mampu membawa 12 bit data. Perhatikan perbedaannya. 4096 titik jauh lebih banyak daripada 1024 titik. Ini berarti titik-titik pada diagram konstelasi 4096 QAM terlihat sangat rapat dan padat. Kerapatan ini memungkinkan pengiriman data yang jauh lebih besar. Dengan 411 QAM, kita dapat mengirimkan lebih banyak informasi dalam setiap simbol. Ini adalah peningkatan kapasitas data yang substansial. Namun, kerapatan ini juga membawa tantangan tersendiri. Prinsipnya sederhana. Semakin rapat titik-titik pada diagram konstelasi, semakin banyak bit data yang dapat dikirim per detik. Ini karena setiap simbol membawa lebih banyak informasi. Peningkatan jumlah bit per simbol secara langsung meningkatkan throughput data. Dari 10 bit per simbol pada 1024 QAM menjadi 12 bit per simbol pada 4096 QAM, ada peningkatan 20% dalam jumlah data yang dikirim. Ini adalah lompatan signifikan dalam efisiensi transmisi. Peningkatan ini berarti perangkat dapat bertukar data lebih cepat. Ini sangat penting untuk aplikasi yang haus bandwidth. Namun, ada satu syarat mutlak untuk memanfaatkan kerapatan titik yang tinggi ini. Sinyal harus sangat kuat dan bersih. Dengan titik-titik yang begitu rapat, sedikit saja gangguan atau kebisingan dapat menyebabkan kesalahan pembacaan data. Jika sinyal tidak cukup kuat, penerima akan kesulitan membedakan satu titik dari titik lainnya. Ini akan mengakibatkan data yang salah atau bahkan kehilangan koneksi. Oleh karena itu, kualitas sinyal menjadi sangat penting. Lingkungan dengan banyak interferensi atau jarak yang jauh dari router akan mengurangi efektivitas 4096 QAM. Sinyal yang optimal adalah kunci untuk performa maksimal. Apa artinya 496 QAM bagi kita sebagai pengguna? Teknologi ini memungkinkan pengiriman data 20% lebih banyak dalam waktu yang sama. Ini adalah peningkatan efisiensi yang langsung terasa.
Bayangkan streaming video resolusi tinggi, seperti 8K tanpa buffering, atau mentransfer file berukuran gigabyte dalam hitungan detik. 499QM membuat semua ini menjadi kenyataan yang lebih mulus. Ini juga sangat cocok untuk aplikasi real-time seperti game online dengan latensi rendah. Pengalaman digital kita akan menjadi jauh lebih responsif dan lancar. Perbandingan antara Wi-Fi 7 dan Wi-Fi 7 menunjukkan evolusi yang jelas. Wi-Fi 6 dengan 1024 QAM sudah sangat baik, tetapi Wi-Fi 7 melangkah lebih jauh dengan 4096 QAM. Ini adalah salah satu fitur pembeda utama. Selain 499 QM, Wi-Fi 7 juga memperkenalkan teknologi lain seperti Multi-Link Operation, MLO, dan peningkatan lebar saluran. Namun, 499 QM adalah pendorong utama peningkatan throughput. Wi-Fi 7 dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masa depan. Ini termasuk perangkat IoT yang semakin banyak, realitas virtual, dan aplikasi berbasis cloud yang intensif data. Modulasi QAM, khususnya 496 QAM pada Wi-Fi 7, adalah bukti inovasi berkelanjutan dalam teknologi nirkabel. Ini memungkinkan kita untuk mengirimkan lebih banyak data, lebih cepat, dan lebih efisien. Meskipun membutuhkan sinyal yang sangat kuat, manfaatnya sangat besar. Kita akan melihat pengalaman internet yang lebih cepat dan lebih stabil di rumah dan kantor. Untuk menikmati kecepatan ini, pastikan Anda memiliki perangkat router terbaru yang mendukung teknologi Wi-Fi 7. Ini adalah investasi untuk masa depan konektivitas digital Anda.